teman-teman, hasil seleksi administrasi P3K 2024 akan diumumkan besok. Nah, udah tahu gimana cara ngeceknya? Kita cek ya. Menurut BKN, per 18 Oktober 2024, jumlah pelamar yang sudah daftar P3K 2024 mencapai 1.285.000 ribuan. Berdasarkan jadwal resmi P3K gelombang pertama, bahwa pengumuman hasil administrasi akan diumumkan dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Untuk cek hasil seleksi administrasi P3K 2024, teman-teman tinggal akses saja melalui portal SSCASN. Teman-teman tinggal masuk ke laman SSCASN, klik menu SSCASN di pojok kanan atas, lalu klik masuk menggunakan nick dan password yang sudah didaftarkan. Akan muncul informasi mengenai lolos tidaknya peserta dalam tahapan seleksi administrasi P3K 2024. Dan nantinya peserta yang lolos seleksi administrasi akan muncul pemberitahuan kelolosan sebagai berikut, di mana tertulis selamat Anda lulus tahap administrasi berkas ataupun administrasi P3K 2024. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semua, dan buat teman-teman yang belum lolos silahkan mengajukan masa sanggah, dan buat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos nantinya dan memenuhi syarat bisa untuk mempersiapkan diri dengan maksimal untuk bisa lolos menjadi ASN di tahun anggaran 2024 ini. Sukses. Buat teman-teman yang ikutan di seleksi CASN P3K 2024, kita cek ya untuk tahapan seleksi dan jadwal tes P3K 2024. Kalian harus catat nih kalau mau lolos seleksi CASN di tahun anggaran 2024 ini. Seperti apa? Kita cek. Bila seleksi CPNS ini memiliki 3 tahapan seleksi, yaitu mulai dari SKD, lalu SKB, dan seleksi administrasi. Sedangkan untuk P3K hanya memiliki 2 tahapan seleksi saja, mulai dari administrasi dan seleksi kompetensi. Untuk seleksi administrasi P3K, di mana ini dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen lamaran. Proses ini pada dasarnya sudah mulai dilakukan saat pendaftaran dibuka. Namun setelah pendaftaran ditutup, proses seleksi administrasi akan terus berlangsung kurang lebih 10 hari. Mereka yang berhasil lolos administrasi akan mendapatkan status memenuhi syarat, sedangkan yang belum berhasil akan mendapatkan status tidak memenuhi syarat. Pelamar TMS dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender sejak hasil diumumkan. Sanggahan bisa berubah status pelamar menjadi MS dengan catatan kesalahan bukan ada di pihak pelamar melainkan di sistem. Selanjutnya untuk seleksi kompetensi, di mana dimulai dari seleksi kompetensi teknis, ini bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ataupun perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Dan pertanyaan ini akan berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk seleksi kompetensi manajerial sendiri, ini bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan juga perilaku individu dalam berorganisasi. Untuk kompetensi sosiokultural, ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman pelamar dalam berinteraksi dengan masyarakat menjemuk yang memiliki keberagaman. Dan wawancara yang menggunakan sistem komputer ini pun akan menilai seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan. Untuk teman-teman semua, untuk pengumuman daftar peserta nantinya, waktu dan tes seleksi kompetensi dimulai dari tanggal 26 November sampai 1 Desember 2024. Dan pelaksanaan seleksi kompetensi dimulai dari tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Kan mepet banget kan waktunya untuk persiapan kalian. Tuh, mohon maaf nih ya, tenaga honorer yang pernah melakukan hal ini dinyatakan gugur seleksi CPNS dan P3K 2024. Kira-kira hal apa sih yang menyebabkan teman-teman ini bisa gugur? Kita cek. Pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K 2024 selalu dinantikan oleh masyarakat, tak terkecuali bagi tenaga honorer yang ingin menjadi PNS ataupun P3K. Untuk mengikuti serangkaian seleksi CPNS dan P3K, ada berbagai syarat yang wajib dipenuhi oleh honorer. Di samping memenuhi syarat, honorer juga harus mengetahui apa saja sih hal-hal yang membuat pelamar ini bisa gugur seleksi di tahun ini. Men4 RB ini telah menandatangani aturan untuk seleksi CPNS dan P3K 2024. Dan di dalamnya turut membahas beberapa penyebab honorer dinyatakan gugur seleksi. Bagi tenaga honorer, beberapa hal yang terjadi di masa lalu bisa membuat gugur CPNS dan P3K. Hal ini sebagaimana yang dimaksud pada Permen 4 RB nomor 6 tahun 2024. Dan berikut adalah beberapa hal yang pernah terjadi di masa lalu yang membuat honorer bisa gugur seleksi. Yang pertama, pernah melakukan tindak pidana sehingga dipidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang kedua, pernah melakukan pelanggaran sehingga diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang ketiga, pernah melakukan pelanggaran sehingga diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, TNI, atau Polri. Dan ketiga hal inilah yang membuat tenaga honorer ini gugur seleksi CPNS dan P3K 2024. Sebab secara tegas di Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024 dikatakan syarat untuk ikut seleksi di tahun ini tidak pernah melakukan ketiga hal tersebut. Jadi silakan nih, kalau misalkan teman-teman tidak termasuk di dalam tiga hal yang pernah dilakukan di masa lalu, yang mudah-mudahan ya bisa terus berlanjut ke tahap-tahap berikutnya sampai akhirnya lolos menjadi ASN. Hasil seleksi administrasi P3K 2024 tahap 1 segera diumumkan. BKD sampaikan pesan khusus kepada seluruh honorer pelamar TMS dan MS, begini isinya. Seperti apa? Kita cek. BKN telah merilis update data statistik pelamar seleksi P3K 2024 tahap 1. Dari data tersebut diketahui banyak tenaga honorer yang telah dinyatakan MS dan juga TMS. Bagi tenaga honorer yang nantinya dinyatakan MS, maka berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutannya. Sedangkan bagi yang dinyatakan TMS bisa menempuh langkah pengajuan sanggah yang bisa memungkinkan status akan berganti menjadi memenuhi syarat. Namun apabila proses sanggah tersebut tidak berhasil, maka yang bersangkutan tidak berhak mengikuti tahap seleksi lanjutannya. Setelah pendaftaran resmi ditutup, ini BKD ataupun Badan Kepegawaian Daerah memiliki pesan khusus untuk seluruh tenaga honorer. Adapun detail pesan BKD untuk seluruh pelamar 2024 untuk P3K adalah sebagai berikut. Kami tegaskan untuk peserta agar tidak datang ke sekretariat panitia seleksi dalam proses ini. Mohon dipahami bahwa hal ini bertujuan baik teman-teman, agar tidak ada stigma negatif yang diarahkan ke petugas seleksi, sekaligus menjaga objektivitas pelaksanaan seleksi administrasi. Untuk dipahami juga bahwa kami akan memproses seluruh berkas sesuai dengan ketentuan, jadi tidak usah khawatir, yang memenuhi syarat pasti akan lolos dan begitu pula sebaliknya terhadap yang tidak memenuhi syarat. Begitu untuk pesan dari BKD kepada seluruh tenaga honorer yang ikut di seleksi P3K 2024. Adapun pengumuman hasil seleksi administrasi P3K ini untuk tahap 1 akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024 mendatang. Jadi silakan buat teman-teman menunggu untuk hasil seleksi administrasinya. Nah, setelah dinyatakan lolos nanti, wow, belasan ribu tenaga honorer dinyatakan TMS di P3K tahap 1. Apakah bisa daftar di tahap kedua? Seperti apa? Kita cek. Nasib ribuan tenaga honorer ini kian tidak jelas pada seleksi P3K gelombang pertama. Hal itu karena ribuan tenaga honorer dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K 2024 ini. Banyaknya tenaga honorer yang TMS pada gelombang pertama itu disampaikan oleh BKN melalui laman Instagram resmi mereka. Banyaknya tenaga honorer yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi ini menimbulkan pertanyaan baru. Kira-kira bolehkah pelamar yang dinyatakan TMS pada seleksi gelombang pertama mendaftar di gelombang kedua? Untuk menjawab hal itu, kita bisa mengacu pada Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024, di mana tenaga honorer yang telah menyelesaikan tahap seleksi namun gugur dalam perankingan akan diperhitungkan untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Artinya, tenaga honorer bisa diangkat P3K paruh waktu apabila dinyatakan memenuhi syarat pada seleksi administrasi dan telah menyelesaikan segala tahap seleksinya. Sedangkan bagi tenaga honorer yang telah dinyatakan TMS pada tahap administrasi tidak berhak melanjutkan ke tahap tes seleksi kompetensi. Sehingga apabila mengacu aturan tersebut, maka tenaga honorer yang TMS saat seleksi administrasi tidak bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Dan selain itu, tenaga honorer yang TMS juga tidak bisa mendaftar ke seleksi P3K 2024 tahap kedua, karena setiap pelamar hanya bisa melakukan pendaftaran satu kali dalam satu periode pengadaan CASN. Mohon maaf nih ya, tenaga honorer yang pernah melakukan hal ini dinyatakan gugur seleksi CPNS dan P3K 2024. Kira-kira hal apa sih yang menyebabkan teman-teman ini bisa gugur? Kita cek. Pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K 2024 selalu dinantikan oleh masyarakat, tak terkecuali bagi tenaga honorer yang ingin menjadi PNS ataupun P3K. Untuk mengikuti serangkaian seleksi CPNS dan P3K, ada berbagai syarat yang wajib dipenuhi oleh honorer. Di samping memenuhi syarat, honorer juga harus mengetahui apa saja sih hal-hal yang membuat pelamar ini bisa gugur seleksi di tahun ini. Menpan RB ini telah menandatangani aturan untuk seleksi CPNS dan P3K 2024. Dan di dalamnya turut membahas beberapa penyebab honorer dinyatakan gugur seleksi. Bagi tenaga honorer, beberapa hal yang terjadi di masa lalu bisa membuat gugur CPNS dan P3K. Hal ini sebagaimana yang dimaksud pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2024.
Dan berikut adalah beberapa hal yang pernah terjadi di masa lalu yang membuat honorer bisa gugur seleksi. Yang pertama, pernah melakukan tindak pidana sehingga dipidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang kedua, pernah melakukan pelanggaran sehingga diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang ketiga, pernah melakukan pelanggaran sehingga diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, TNI, atau Polri. Dan ketiga hal inilah yang membuat tenaga honorer ini gugur seleksi CPNS dan P3K 2024. Sebab secara tegas di Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024 dikatakan syarat untuk ikut seleksi di tahun ini tidak pernah melakukan ketiga hal tersebut. Jadi silakan nih, kalau misalkan teman-teman tidak termasuk di dalam 3 hal yang pernah dilakukan di masa lalu, ya mudah-mudahan ya bisa terus berlanjut ke tahap-tahap berikutnya sampai akhirnya lolos menjadi ASN di tahun anggaran 2024 ini. Teman-teman, tahap kedua dibuka November 2024. Hanya honorer yang punya pengalaman kerja segini bisa daftar P3K 2024. Kalian mau tahu? Kita cek. Pemerintah akan membuka jadwal pendaftaran P3K 2024 tahap kedua pada November 2024. Untuk kategori pelamar yang bisa daftar dalam P3K 2024 tahap kedua adalah bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Namun tidak semua honorer bisa mendaftar dalam P3K 2024 tahap kedua. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh honorer ataupun tenaga non-ASN untuk bisa mendaftar. Salah satunya mengenai pengalaman kerja tertentu yang sudah disyaratkan oleh pemerintah lewat Kepmenpan nomor 347 tahun 2024. Kriteria pelamar yang bisa daftar P3K 2024 tahap kedua menurut pengalaman kerja yaitu untuk jabatan pelaksana harus mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun terus-menerus di instansi pemerintah. Jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun terus-menerus di instansi pemerintah. Maka dari itu, diharapkan semua tenaga honorer yang tersisa di tahap kedua ini bisa mendaftar pada formasi dan instansi yang disediakan oleh pemerintah. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin nanti memenuhi syarat, digaskan untuk persiapannya. Semoga kalian lolos jadi ASN di tahun anggaran 2024 ini. Menpan RB diganti Rini Widianti nih. Tenaga honorer jadi diangkat P3K. Begini penjelasannya. Seperti apa? Kita cek. Ditunjuknya Rini Widianti ini menjadi Menteri PAN RB ini menyisakan pertanyaan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Ditunjuknya Rini Widianti ini sebagai Menpan RB ini membuat tenaga honorer khawatir terhadap kelanjutan program kerja yang sudah direncanakan oleh Azwar Anas. Terkait dengan program kerja pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, Rini memberikan jawaban yang cukup melegakan. Mantan Sekretaris Kemenpan RB itu menyatakan bahwa Anas sudah menyerahkan program kerja yang ia rencanakan ke pimpinan berikutnya. Hal itu diungkap Rini setelah acara penyerahan dan penerimaan tentang jabatan, tanggung jawab dan wewenang dari pejabat lama kepada pejabat baru pada Senin yang lalu. Rini menyebutkan jika Azwar Anas sudah membuat sejumlah rancangan terkait regulasi transformasi SDM, penataan kementerian, lembaga, dan sebagainya selama menjabat. Selain itu, Rini juga menegaskan akan melanjutkan program kerja dari Anas, diantaranya penataan sistem berbasis elektronik, penataan tenaga honorer, serta penetapan PP dari manajemen ASN. Di sisi lain, Anas juga optimis bahwa Rini bisa melanjutkan program kerja di Kemenpan RB. Rini sudah mengemban amanah sebagai Sekretaris Kemenpan RB sejak 2022 yang lalu. Bu Rini orang lama di Kemenpan RB. Saya yakin beliau bisa melanjutkan program-program yang sudah dibuat, kata Anas. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Walaupun nih ya Menteri PAN RB sudah diganti, namun program kerjanya tetap dilanjutkan. Khususnya untuk penataan tenaga honorer di tahun 2024 ini. Jadi buat teman-teman yang bakal berjuang di seleksi CASN P3K 2024 ini silahkan dimaksimalkan. Semoga kalian lolos jadi ASN di tahun anggaran 2024 ini. So, teman-teman ini ada yang komen, Bang, gimana kalau formasi di Puskesmas A cuma 1, tapi yang daftar ada 2 dan sama-sama prioritas? Apakah nanti yang satu lagi bisa dipindahkan ke Puskesmas lainnya? Buat teman-teman semua yang bakal mengikuti seleksi CASN P3K di tahun anggaran 2024 ini, kalau misalkan terjadi hal seperti ini, tentunya nanti bisa untuk mengisi formasi kosong. Khususnya untuk tenaga kesehatan, tentunya berpatokan pada Kepmenpan RB nomor 349 tahun 2024.
Pada diktum ke-29 di sana sudah dijelaskan bahwa dalam hal masih terdapat kebutuhan dan tidak terpenuhi setelah diktum ke-27 dan diktum ke-28 diberlakukan, maka kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan ataupun lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusannya sebagai yang dimaksud pada diktum ke-27 dan diktum ke-28. Jadi buat teman-teman yang nantinya seandainya nih seperti yang ditanyakan tadi, ada 2 orang di dalam puskesmas yang sama-sama prioritas dan formasinya cuma 1, artinya 1 bisa lolos di puskesmas yang dipilih dan yang satunya lagi bisa mengisi formasi kosong di puskesmas yang lainnya nanti pada saat pengumuman kelulusan akhirnya. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua, silahkan mengacu pada ketentuan yang sudah ada pada Kepmenpan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah buat teman-teman yang bakal berjuang di seleksi CASN 2024 ini, maksimalkan persiapan kalian untuk bisa lolos menjadi ASN di tahun anggaran 2024 ini. Sukses!